Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil. وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim melalui Zoom. Pertama, saya bersyukur kepada Allah. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit tentang apa yang saya ketahui. Kebetulan hari ini saya diminta untuk berbicara soal memahami hakikat Idul Fitri. Nah, kalau sudah bicara hakikat ini memang agak berat, ada gradasinya. Jadi kita bicara hal-hal yang betul-betul substansi, yang esensi, yang inti, yang pokok. Nah, oleh karena itu ini sekedar sebagai sebagai acuan saya saja ya. Jadi memang kalau kita mencoba merenungkan tentang hakikat Idul Fitri ini tentu tidak lepas daripada ibadah puasa ya. Ya, yaitu dalam rangka ya di situ kalau kita sudah sempurna, sudah menyelesaikan walitukmilul iddah, maka kita diminta untuk membesarkan Allah. Ya, ini dan supaya kita bersyukur ya. Kita juga membesarkan Allah, betapa petunjuk Allah itu luar biasa ya. Nah, kita mudah mengucapkan takbir, tapi apa hakikat takbir ini? Bagaimana kita merasakan getaran-getaran vibrasi tentang kebesaran Allah dan kekecilan kita sebagai manusia. Nah, itulah rupanya selama bulan Ramadan kita diasah untuk mempertajam, untuk mensensitifkan aspek-aspek yang sifatnya metafisikal. Karena kadang-kadang kita selama bulan-bulan sebelumnya itu kita sering mengalami suatu proses di mana yang disebut oleh Al-Quran adalah ghaflah. Ghaflah itu artinya apa? Lalai, lupa terhadap yang esensi, terhadap yang hakiki. Yaitu siapa itu? Yaitu Allah. Allah itu sendiri. Kita sering berhenti kepada ciptaan Allah, tapi kita kurang serius merenungkan tentang siapa di balik ciptaan ini. Baik itu ciptaan yang kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat saja luar biasa jumlahnya. Kita melihat matahari, melihat bintang, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat binatang, bahkan juga melihat diri kita sendiri, melihat macam-macam manusia, semuanya itu. Tapi kita kadang-kadang tumpul untuk bisa mengenal man huwallah, who is God. Walaupun kita sudah mendapatkan petunjuk. Nah, disinilah kita harus bersyukur pada saat dimensi kita ini oleh Allah ditajamkan sehingga kita merasakan keberadaan Allah, merasakan kekuasaan Allah, dan merasakan mengenal diri kita. Yang tadinya kita tumpul, yang tadinya kita lupa, yang tadinya kita abai. Nah, sekarang kita mulai tajam merasakan dengan puasa ini. Karena memang hanya puasa yang mempunyai dimensi yang unlimited dimension.
Karena itu fa'adzibihi. Jadi Masya Allah. Karena memang memerlukan suatu integrity, suatu kejujuran, honesty, sincerity, ketulusan, kejujuran. Nah ini yang justru yang paling pokok. Yang kadang-kadang manusia abai terhadap dimensi kehidupan yang paling esensi itu adalah bagaimana kita fokus kepada yang maha, yaitu Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu Idul Fitri sebetulnya mencoba sebagai suatu ungkapan, suatu ekspresi, ya. Bagaimana kita setelah menyelesaikan nanti puasa ini, kita betul-betul mampu membesarkan Allah. Ya. Tidak hanya ucapan, tapi perasaan, pikiran, hati. Jadi merasakan betul-betul Allah. Allah itu unlimited, Allah itu maha ada, Allah itu maha esa, Allah itu maha kuasa. Ya itulah Al-Quran datang hanya untuk supaya manusia itu mengenal man huwallah, siapa boleh Allah nyebrang itu. nggak, Pak? Hah? Justru merah itu buat dia, bukan buat kita. Nah itu tolong Pak itu supaya tidak mengganggu suaranya, di mute ya. Dan itu. Jadi sebetulnya pada saat kita menyempurnakan jumlah bilangan puasa maka dan mengakhiri maka dianjurkan dengan bacaan takbir Allahu Akbar fi Idul Fitri itu. Karena itu adalah suatu ungkapan ta'zim, yaitu untuk membesarkan syiar agama, syiar Tuhan, dan supaya kita bersyukur karena nikmat yang paling tinggi itu adalah yaitu hidayah, petunjuk. Kalau kita tidak punya petunjuk, tidak mengerti hidup ini, kita tidak tahu kemana kita pergi. Sama seperti kita dalam sebuah perjalanan, kalau kita kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan petunjuk, maka kita tidak tahu mau kemana ini. Nah, disitulah dengan kita melalui ibadah, ya, dan kita melalui ibadah puasa, maka kita menjadi tajam, kita kembali. Nah, kita bersyukur, ya. Jadi kesyukur, ya. Jadi bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang paling tinggi berupa hidayah, yaitu petunjuk, sehingga kita mengenal Allah, kita mengenal diri sendiri, apa tugas apa kita di bumi ini, dari mana, mau kemana. Nah ini yang kadang-kadang tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan, teknologi, karena ini sifatnya invisible, karena ini sifatnya metafisik, maka agama datang untuk menyempurnakan. Kata ba'ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan dirinya rahmat, sehingga manusia tidak dibiarkan mencari-cari sendiri tentang kebenaran. Ya, siapa Tuhan itu? Sama seperti Nabi Ibrahim mencari, dikiranya itu matahari karena besar, dikira Tuhan, tapi setelah itu tenggelam, dikira bulan, itu juga ternyata Masya Allah. Tidak mungkin manusia akan memahami, menjangkau Tuhan kalau tidak dituntun. Nah, rupanya hanya itulah semua Nabi dan Rasul diturunkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullah, agar kita itu mengabdi hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wajtanibut tagut, jangan sampai kita menuhankan yang bukan Tuhan. Nah, inilah. Nah, oleh itu apa hakikat Idul Fitri? Itu sebetulnya ungkapan sebetulnya, ya, untuk orang yang mengabdi kepada Tuhannya, yaitu supaya kita tuh mengungkapkan, mengekspresikan kegembiraan sebagai tanda syukur. Ya, gembira kita, plong. Karena apa? Ya karena kita bisa melaksanakan ibadah, ya, sehingga kita disunatkan kita itu melakukan suatu pembaharuan, ya, tidak hanya fisik tapi juga pikiran. Makanya kita sering mengatakan kalau bulan Ramadan itu datang, para ulama sering menyambut dengan ucapan marhaban bil mutahhir. Selamat datang bulan yang menyucikan. Tidak hanya menyucikan fisik kita, tapi juga pikiran kita, hati kita. Betapa sering kita lihat di zaman modern ini banyak manusia mengalami split personality. Fisiknya sehat, tapi pikirannya tidak sehat, hatinya tidak sehat. Nah, karena memang tidak mudah untuk mengenal yang invisible itu. Yang visible saja kadang-kadang banyak yang belum kita ketahui. Nah, apalagi yang invisible, seperti akhirat, seperti kuburan, seperti surga, seperti neraka, seperti Allah. Bagaimana? Nah, kita ini sekarang diberi satu fursah, yaitu kesempatan untuk mengenal yang paling misterius, yang paling gaib, yaitu Allah itu sendiri. Nah, dengan apa? Dengan hati kita. Kita diberi kekuatan untuk bisa menangkap sinyal Tuhan. Nah, inilah adalah suatu tingkat kesempurnaan, suatu karunia yang paling tinggi
dalam ibadah, yaitu kita mengenal, yaitu melalui puasa yang betul-betul kita lakukan lahir dan batin, maka akan ada ampunan, ya, sehingga pikiran kita, jiwa kita yang tadinya kotor menjadi bersih semua. Jadi bersih dari minal khataya wa dzunub, dari berbagai macam kekotoran, ya, dosa semuanya, sehingga kita melakukan suatu renewal, self renewal, ya, yaitu pembaharuan diri, ruh kita. Nah, di samping itu kita juga akan bergembira yang diungkapkan dalam bentuk pakaian baru, ya, kita punya visi baru, kita saling bersilaturahim, tapi yang paling penting adalah bagaimana menguatkan semangat baru, semangat ukhuwah Islamiyah di antara kita itu. Dan bagaimana kita merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah masyarakat kita dengan bekal yang kita peroleh dari training selama bulan Ramadan, yaitu bagaimana kita mengenal Tuhan dan mengenal visi dan misi, ya, yang dibawa oleh Islam, yaitu visi risalatillah, yaitu visi ketuhanan dan visi kemanusiaan, visi individu dan juga visi kemasyarakatan. Nah, ini hakikatnya, yaitu Aid itu adalah kembali kepada kemana? Kembali kepada Tuhan, kembali kita mengerti, ya, mengerti pikiran kita, kembali sehat, ya, kembali kita taat kepada Allah. Karena itu hakikatnya, yaitu kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang nikmat, ultimate joy, nikmatnya. Makanya jalan yang lurus itu, siratal mustaqim, itu adalah jalan nikmat. Kalau ada orang menempuh jalan yang lain, maka kenikmatan itu kenikmatan yang semu, kenikmatan yang temporary, yang hanya sementara. Nah, itulah yang dicari manusia. Manusia mencari apa? Kenikmatan, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat popularitas. Tapi pada saat dia capai, ternyata semuanya semu. Begitu cepat berlalu, karena hidup ini hanya singkat. Maka kemudian datanglah penyesalan. Dan hati kita tidak pernah tenang, karena kita tidak mampu menangkap yang unlimited. Nah, siapa yang unlimited itu? Unlimited itu adalah Allah. Nah, itulah agama datang untuk memperkenalkan sesuatu yang unlimited, yaitu Allah itu sendiri. Nah, dengan melalui puasa ini kita berjuang untuk mengenal Allah. Tapi tidak mudah karena banyak barrier, banyak sekali hambatan, rintangan, yaitu nafsu kita. Ya, ini nafsu kita yang menghalangi kita untuk bisa merasakan keberadaan Allah, kebesaran Allah. Sehingga kita terasa jauh. Makanya di bulan Ramadan yang terkait dengan puasa, ya, Al-Qur'an mengatakan, ya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, kalau ada umatmu bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah dekat. Jadi pada bulan Ramadan, posisi atau jarak manusia berada dalam jarak yang paling dekat dengan Allah. Nah, inilah, oleh karena itu sering kita diingatkan, jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu itu. Nah, oleh itu ini penting. Ini ada beberapa pandangan ulama tentang ahamiyah al-Aid, yaitu pentingnya Id itu ya secara lahiriah, secara individual, ya itu adalah sebagai suatu celebration, ya, sebagai suatu perayaan, yaitu bagaimana kita membangun komunikasi. Setelah kita komunikasi dengan Tuhan, maka kita coba mengekspresikan, membangun komunikasi dengan sesama, ya, yaitu dengan kita saling tukar-menukar hadiah, kita juga saling berkunjung, kita mengucapkan selamat, ya, dan bagaimana memperkuat hubungan kita. Karena itulah yang dianjurkan, bagaimana kita tidak hanya egois merasakan ketenangan pribadi, kenyamanan, tapi juga bagaimana itu disebarkan, disebarluaskan, nasrul sa'adah, yaitu bagaimana ketenangan itu bisa menyebar ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke masyarakat kita, karena kita punya new paradigm, kita punya paradigma baru yang sangat komprehensif, tidak hanya lahiriah, tapi juga batiniah, tidak hanya individual, ya, tapi juga kolektif. Nah, ini satu ungkapan yang harus diekspresikan dengan ketaatan, dengan melakukan suatu renewal, ya, suatu pembaharuan, dengan upgrading, yaitu meningkatkan dan mengupdate, ya.
jiwa kita, ruh kita yang selama ini kita abaikan, yang kita tinggalkan, yaitu. Nah, inilah yang akan memberikan suatu efek dan dampak ya kepada aspek-aspek dimensi kehidupan yang lain. Jadi perubahan yang hakiki adalah perubahan dari diri kita. Itu. Jadi apa yang disebutkan diri itu? Makanya ada ulama mengatakan yang namanya Id itu ya, Lebaran itu bukan orang yang pakai baju baru, tidak itu ya. Walakin nal-'ida liman ta'atuhu tazid. Jadi dia taatnya kepada Tuhan bertambah. Taqwahu jadid. Jadi takwanya baru ya. Jadi bukan ya boleh tidak salah pakai baju baru, pakai mobil baru ya, semuanya baru. Tapi itu adalah lahiriah ya. Dan Tuhan mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan lagi penampilan ya. Ya jadi penampilan itu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana hati kita memiliki visi baru, bagaimana itu berdampak kepada karya kita, ya kegiatan kita, apakah memberikan efek, memberikan dampak positif. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan manfaat kepada sekelilingnya, kepada sesama. Nah, ini adalah Idul Fitri sebetulnya adalah proses untuk menemukan kembali kekuatan jati diri yang sifatnya spiritual, ya, intelektual, ya, juga kultural dan struktural. Atau dengan kata lain, lahir dan batin. Dalam Al-Quran digambarkan wa azbaga ni'amahu zahiratan wa batinan. Jadi orang yang bertakwa itu akan tercurahkan dan tercerahkan oleh nikmat Allah, yaitu lahir batin. Kita mengerti dunia, tapi juga mengerti Tuhan. Kita mengerti makhluk, tapi juga mengerti Khalik. Nah ini, oleh itu hakikat Lebaran itu. Jadi bukan kata para ulama itu ya, jangan hanya berhenti kepada pakaian lahiriah saja itu, tapi bagaimana ketaatan, cara kita bergaul, cara kita melihat menyelesaikan masalah itu jauh lebih dewasa, jauh lebih islami, jauh lebih berdasarkan ilmu ya dan syariat. Nah, itulah. Nah, oleh karena itu kita menjadi tidak bisa lagi ada dikotomi atau polarisasi, apalagi dikonfrontasikan antara manusia dan Tuhan ya. Karena itulah hakikatnya harus dikembalikan. Barang siapa orang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu ini tidak bisa kita abaikan bagaimana hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Nah, inilah makanya ada kata Rasulullah, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Nah, oleh itu dalam bulan Ramadan ini yang paling penting adalah bagaimana kita menangkap ya getaran-getaran ilahiyah, rabbaniyah, dan itu betul-betul sangat terbuka dan kesempatan yang sangat luas ya. Karena apa? Pada bulan Ramadan kita betul-betul disucikan sehingga kita menjadi tajam, menjadi peka untuk melihat dan menangkap Allah. Fa aina matwalu fa thamma wajhullah. Kemana saja kita memandang, melihat, maka kita merasakan kehadiran Allah. Makanya malaikat Jibril turun memberitahu ke Muhammad, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah fa huwa syaqi." Nah, ini dalam hadis yang lengkap ya, begitu. Wahai Muhammad, barang siapa orang bertemu dengan Ramadan dan dia tidak diampuni, maka sungguh celaka. Dia akan semakin jauh. Artinya apa? Ini peluang emas. Sudah begitu obral, bonus, tapi tidak dimanfaatkan. Tidak juga sadar, tidak juga dia itu peka menangkap hakikat hidup, ya tidak kembali kepada jati dirinya, maka di bulan yang lain akan semakin sulit ini, semakin berat. Fa'abdahullah. Nah inilah mudah-mudahan Ramadan ini sebagai satu instrumen kita untuk kembali kepada apa? Al-fitrah, yaitu Allah itu sendiri. Dan kita sehingga dalam kata ulama tasawuf, maka kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sebetulnya hakikatnya adalah salam, yaitu adalah kedamaian, ketenangan, kenikmatan batin karena kita sudah mengenal Allah. Jadi Masya Allah, kalau kita sudah kenal Allah, apa yang terasa? Masya Allah. Apalagi sehat, sakit terasa nikmat. Masya Allah. Apalagi punya uang, tidak punya uang, semuanya terasa nikmat. Karena apa? Karena di situ sungguh semuanya
karena Allah. Jadi tumbuh dimensi syukur dan sabar yang diajarkan dalam bulan Ramadan. Pada saat idza asabathu syarra itu itu syakar, wa idza asabathu dharra sabar. Yaitu makanya sering dikatakan orang yang betul-betul punya keimanan yang tingkat tinggi, maka dia itu termasuk orang hebat, ajib di amrin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu positif. Semua urusannya itu hebat, ya, memberikan efek dan impact. Kenapa? Pada saat dia itu dikasih suatu ujian yang enak, yang berhasil, maka dia bersyukur. Begitu juga sebaliknya, di saat diuji yang tidak enak, musibah atau ujian-ujian, maka dia sabar. Itu sama. Jadi orang yang berhasil bersyukur sama dengan orang yang diuji sabar. Itu hebat. Dan itu tidak mungkin kalau mereka tidak punya keimanan, mengenal siapa Tuhan. Masya Allah. Jadi tidak ada artinya lagi ujian dan cobaan itu. Makanya orang yang betul-betul kembali kepada Tuhan dalam sebuah pandangan ulama, maka bebas dari rasa takut dan sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan itulah penyakit manusia modern saat ini, yaitu cemas, takut, galau, ya itu putus asa. Nah, itu loh. Karena apa? Dia tidak merasakan cinta Tuhan. Kalau cinta manusia saja kita bisa memporak-porandakan betapa kita sudah lupa segalanya. Bagaimana lagi kalau kita sudah mendapatkan Rahman dan Rahim Tuhan. Luar biasa, nikmat sekali, indah sekali. Nah, oleh karena itu, nah ini bagaimana kita bisa mencapai Tuhan. Kalau kita kotor, kalau kita penuh dosa, dan dalam bulan Ramadan kita diberi kesempatan supaya jangan putus asa. Bagi orang yang betul-betul melampaui batas terhadap dirinya sendiri, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Karena apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu beda dengan manusia yang seringkali dendam, yang seringkali marah, yang seringkali Masya Allah ya, tiada maaf, tapi Allah mengampuni semua dosa sehingga bersih. Seperti kita tidak punya dosa, sehingga hati kita menjadi peka, menjadi tajam dan merasakan kehadiran Allah. Dan merasakan subhanallah. Nah, inilah hakikat daripada Idul Fitri, yaitu pada saat kita betul-betul berpuasa secara lahir batin, maka kita deal-nya sudah mulai meningkat, yaitu deal dengan Allah, yaitu Allah yang akan membalas puasa itu. Nah, inilah hakikat dari puasa yang memiliki dimensi unlimited. Jadi bukan lagi ya kalau unlimited sudah nggak pakai hitung-hitungan. Itu hanya digambarkan kalau satu malam saja sama dengan 1000 bulan, itu hanya sekedar simbolik itu, bahwa ada di balik itu yang jauh lebih dahsyat, yaitu Tuhan sendiri yang akan membuat kita menjadi salam, yaitu damai, nikmat, nyaman. Nah, kenapa? Nah, oleh karena itu kita sebetulnya hari raya itu adalah bagaimana kita ungkapan karena kita itu berpuasa yang membuat kita sehat lahir dan batin. Fisik kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, sehingga dari kesehatan lahir batin itulah kemudian berdampak kepada cara hidup kita. Bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita memandang alam semesta ini, bagaimana membuat suatu ultimate goal, rencana-rencana yang selama ini kita neglecting the gods, ya ignoring, kita mengabaikan, melupakan. Nah, sekarang melibatkan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi betul-betul kita, inilah yang hakikat, yaitu Idul Fitri kembali kepada kesucian, yaitu betul-betul bebas dari berbagai hambatan-hambatan yang nafsu yang rendah, ya. Menjadi yang selama ini nafsu ini selalu amaratum bisu, yaitu selalu mendorong kepada negatif, penyimpangan-penyimpangan, kemudian ya, penyesalan, ya, dan tapi akhirnya berujung kepada suatu yang ketenangan karena kita berjuang. Dan Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu sungguh-sungguh akan aku kasih jalan-jalan sehingga mencapai satu marhalah, yaitu fase, yaitu terminal, yaitu mutmainnah. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Ayo kembali. Jadi ini Id itu artinya kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah. Ya itu. Jadi di dunia pun kita bisa kembali kepada Allah. Itu, yaitu kembali kepada ketaatan. Nah, kalau kita sudah kembali kepada Allah,
maka kita terasa dekat. Oleh itu, kalau kita sudah dekat, apa? Kata Al-Quran, ujibud da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengabulkan setiap permintaan doa yang dipanjatkan. Dan apa itu? Dengan catatan, dan Allah akan mengabulkan semua doa itu asal dengan catatan kita memenuhi semua perintah Allah. Falistajibu. Dan juga yang kedua, harus percaya, harus yakin kepada Allah agar kita selalu berada dalam kebenaran. Nah, inilah hakikatnya. Jadi kita betul-betul mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar itu. Karena apa? Karena mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Jadi kita ini yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, ini adalah pertolongan Allah. Gitu. Ya, kalau Allah sudah menolong, masya Allah, posisi kita, ya, standing kita menjadi kuat, ya, kedudukan kita menjadi kuat, tidak mudah digoyah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong, adakah yang bisa mengalahkan kamu? Tidak ada. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan akan kemenangan. Nah, inilah hakikat hakikat daripada Idul Fitri, kembali kepada kesucian, yaitu karena kita sudah diampuni segala dosa kita, ya, dosa kita, yaitu yang suruh fala ghaliba lakum. Jadi kalau Allah sudah menolongmu, tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan kamu. Tapi kalau Allah sudah membiarkan kita, siapa lagi yang akan menolong kita? Tidak ada. Kita punya limitation, human limitation. Nah, inilah yang sering harus kita merenung dengan kejadian saat ini seperti virus corona, ya, COVID-19. Ya, kenapa itu Amerika kok juara 1? Sekarang 600.000 manusia meninggal, padahal Amerika sudah terkenal the best health system in the world, ya. Jadi sistem kesehatan yang terbaik, tapi oleh Allah sekarang ditunjukkan supaya mereka itu sadar, supaya ya tidak arogan, supaya tidak sombong itu. Karena kecenderungan manusia memang cenderung melupakan Tuhan dan menuhankan yang bukan Tuhan, yaitu termasuk teknologi. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Innal insana la yadgha, sungguh manusia itu melampaui batas pada saat dia sudah merasa cukup. Nah, ini dengan teknologi sudah cukup hidup ini. Ternyata sekarang manusia dibuat porak-poranda. Nah, agar manusia apa? Kembali merenung siapa di balik itu semua. Ya, bagaimana ini corona ini, COVID ini yang betul-betul invisible, makhluk Allah yang kecil tapi membuat seluruh dunia menjadi powerless, menjadi lumpuh. Nah, apakah belum cukup? Nah, apakah belum cukup semua peristiwa itu menjadi renungan kita semua? Nah, inilah. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita renungkan tentang hakikat, apa yang substansi, apa yang hakikat itu. Jadi sebetulnya apa? Jadi Allah mengutus seluruh nabi, seluruh rasul kepada setiap umat agar manusia itu beribadah, menyembah Allah. Jangan menyembah yang bukan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan tagut. Tagut itu adalah sesembahan yang bukan Tuhan. Tanpa disadari kita tergelincir kepada menyembah yang bukan Tuhan, menuhankan yang bukan Tuhan. Seperti menuhankan atasan, menuhankan jabatan, menuhankan harta, menuhankan keluarga, macam-macam. Nah, inilah hakikatnya. Bagaimana kita kembali kepada ajaran yang sangat agung, yang sangat dahsyat. Nah, jadi tidak salah kalau Muhammad itu kemudian menjadi manusia yang sangat impactful. Ya, kenapa? Karena dia memiliki a great vision and a great mission. Karena Muhammad memiliki visi yang besar. Apa visi besar itu? Yaitu mengenal Allah, mengenal ultimate goal, mengenal tujuan utama hidup ini. Ya, kita bisa saja punya tujuan, tapi sudahkah kita mengenal tujuan utama? Dan benarkah itu menjadi tujuan utama? Apakah kita punya harta, itu tujuan utama? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Umur kita berapa 100 tahun? Umur bumi berapa ratus tahun? Ya Allah. Alangkah bodohnya, kata Imam Ghazali, kalau dunia dijadikan tujuan utama. Nah, itulah Nabi dan Rasul diutus agar manusia tidak keliru memiliki tujuan, menetapkan tujuan yang utama. Boleh kita punya tujuan banyak, tapi tujuan utama tidak boleh banyak, yaitu satu. Dan di Al-Quran mengajarkan, Qul inni dzahibun ila rabbi. Katakanlah, hai Ibrahim, tujuan utama kamu adalah Allah. Allah ghayatuna. Allah adalah tujuanku. Nah, inilah
Bagaimana ini betul-betul tidak hanya berhenti kepada mulut, tapi betul-betul merasuk ke dalam pikiran, perasaan, sehingga betul-betul menjadi satu energi yang sifatnya invisible energy, yaitu unlimited energy, yaitu Allah itu sendiri. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal quwwah lillahi jami'a. Betapa banyak orang mencari sumber kehebatan, kekuatan, tapi dia lupa siapa sumber kekuatan dan kehebatan itu, yaitu Allah itu sendiri. Nah, bulan Ramadan ini kita mudah-mudahan bisa menangkap esensi, hakikat daripada kesucian itu, yaitu kesucian itu. Idul Fitri, kita suci di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah minal dzunub wal khataya, dari dosa-dosa, ya. Sehingga itulah yang menjadi penghalang kita untuk mengenal Allah, untuk berkomunikasi Allah, untuk mengenal petunjuk Allah. Nah, oleh karena itu di saat kita berhasil, maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu kita selalu bersyukur. Bahkan apa saja kita bersyukur, termasuk apa yang kita makan, selalu mengucapkan alhamdulillah. Kita itu menunjukkan optimisme. Dengan apa saja dikasih ujian, alhamdulillah. Ala kulli halin alhamdulillah. Segala keadaan alhamdulillah. Enak alhamdulillah. Tidak enak alhamdulillah. Makan alhamdulillah. Minum alhamdulillah. Dan Allah sangat benci kepada hamba yang kalau makan lupa memujinya. Memuji Allah. Begitu juga kalau minum. Maka bersyukurlah. Kita sekarang sudah terbiasa kalau habis makan, alhamdulillah. Habis minum, alhamdulillah. Itulah etika. Bagaimana Islam mengajarkan jangan sampai kita lepas dari yang pencipta, Tuhan segala Tuhan, sebab segala penyebab. Nah, inilah oleh karena itu, tetapi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, maka dianjurkan kita juga harus mengenal manusia, yaitu dengan mencintai. Dalam hadis yang lain dikatakan takhalliqu bi ahlakillah, sifatilah sifat Tuhan, dan sifat Tuhan yang paling tinggi adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, kasih dan sayang. Makanya irhamu man fil ardh yarhamukum fis sama. Kalau kamu ingin cinta Tuhan, maka cintailah sesama. Cintailah sesama, maka beruntunglah kalau kita memiliki hati yang cinta kepada sesama. Karena pada saat kita mencintai sesama, berarti kita mencintai ciptaan Tuhan, maka juga berarti mencintai Tuhan itu sendiri. Maka Allah akan membalas dengan cinta yang serupa. Yaitu apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus banyak mengurangi beban orang lain, menyenangkan orang lain, memenuhi hajat orang lain. Karena barang siapa orang yang memenuhi hajat orang lain, Allah akan tanggung hajatnya. Begitu juga barang siapa orang yang menghilangkan kesusahan orang lain, beban orang lain, Allah akan menghilangkan beban, tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Nah, inilah. Begitu juga kita menutupi aib saudara kita. Nah, inilah. Oleh itu, tentang yang namanya kebaikan itu adalah sebetulnya ada husnul khuluq. Kita punya etika pergaulan yang baik. Nah, itulah yang sangat kebaikan itu adalah pergaulan. Nah, oleh itu ini menjadi satu refleksi, evaluasi dan introspeksi kita semua. Sejauh mana pergaulan kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan pemerintah kita. Nah, ini jangan sampai kita itu mengandung atau menyimpan sesuatu yang tidak enak dalam dada kita, yaitu dosa. Apa dosa itu? Ada sesuatu yang membuat dada kita ini tidak tenang, tidak nyaman. Ya, itu. Nah, itulah. Dan juga kita tidak mau orang lain melihatnya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam muamalah pergaulan itu. Karena apa? Karena apa kata Rasulullah pada saat ditanya, apa yang banyak membuat manusia itu masuk surga? Ternyata hanya dua, yaitu ketakwaan dan pergaulan yang baik. Husnul khuluq, yaitu etika pergaulan yang baik. Dan juga apa yang paling banyak menyebabkan kita masuk neraka, yaitu mulut kita yang tidak dijaga, ya, yang suka menyakiti orang lain, dan juga farj, yaitu kemaluan kita yang digunakan tidak pada tempatnya. Nah, ini ada yang harus menjadi renungan kita supaya kita berhati-hati dalam bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu yang terakhir yaitu bagaimana kita bebas dari keterpurukan dunia dan akhirat. Dan apa kunci yang diajarkan oleh Islam yaitu kalau agar kita tidak ditimpa oleh keterpurukan, kehinaan, kesengsaraan dimanapun kita berada.
Sebagaimana Al-Quran mengatakan, duribat alaihimudz zillah ainama thuqifu. Di mana saja kamu berada, kamu akan ditimpa kehinaan, kesulitan, keterpurukan, baik ekonomi, sosial, kecuali, nah ini, bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecuali kita berhasil menciptakan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan manusia. Nah ini kita tidak boleh kita mengabaikan salah satu. Jadi semuanya integrated gitu, agar kita terbebas. Nah, dan kita betul-betul berada di dalam jalan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah ya sekedar mukaddimah untuk diskusi. Nah, mudah-mudahan itulah yang disebutkan hakikat memahami Idul Fitri, yaitu kembali kepada Tuhan, kembali kepada sesuatu yang unlimited, di mana manusia sebetulnya punya kekuatan yang selama ini masih potensial, belum dikembangkan, yaitu spiritual power, yaitu kekuatan ruh, kekuatan robbaniyah, kekuatan ilahiyah. Nah, itu yang suci. Nah, mudah-mudahan setelah kita melakukan tazkiyatun nafas, penyucian diri, maka itu kita kembali kepada kesucian, yaitu kembali kepada Allah itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita stop share supaya kita bisa bertatap muka satu sama lain. Ya. Oke.